Hai guys, sambil menyusui, aku mau sharing nih tentang vaksin di rumah versus vaksin di rumah sakit. Kenapa aku pilih vaksin di rumah, bagaimana vaksinnya aman atau enggak, terus berapa harganya, dan terakhir tips untuk yang mau tetap vaksin di rumah sakit. Ini menurut aku ya guys. Kenapa aku mutusin buat vaksin di rumah? Karena lagi corona. Dan aku punya dua baby. Yang pertama belum 2 tahun, yang kedua baru lahir. Nah, yang baby ini belum bisa pakai masker yang benar. Terus dia juga suka pegang sana sini, lari sana sini. Yang baby juga nenen, jadi nggak bisa jauh-jauh dari aku. Pas corona kakaknya pernah vaksin di rumah sakit juga, tapi kita takut dia nggak bisa pakai masker yang benar dan dia harus selalu digendong karena takut dia jalan ke sana sini, pegang sana sini, beresiko banget. Lalu kita memutuskan untuk vaksin dia di rumah aja, dan ternyata itu oke. Karena vaksin di rumah sakit terlalu beresiko, kita memutuskan untuk berikutnya kakaknya ini vaksinnya di rumah aja. Dokternya datang ke rumah dengan APD, pakai masker, pakai face shield, cukup aman. Dokternya nggak deket-deket kok. Jadi setelah dia mempersiapkan semuanya, suntikannya, baru dia mendekat ke kita. Aku coba vaksin di rumah itu juga berdasarkan rekomendasi dari teman aku yang udah pernah vaksin anaknya di rumah. Termasuk dokternya juga rekomendasi dari teman aku. Di IG banyak yang review dokternya oke, dan memang ternyata dokternya ramah, baik sama anak. Dia selalu reminder kita untuk ingetin kapan lagi vaksin. Kalian pasti bertanya-tanya, terjamin gak sih vaksin di rumah? Dokternya itu datang ke rumah dengan membawa vaksinnya itu di dalam cooler bag. Dan sebelum vaksinnya disuntikin ke anak kita, dokternya itu nunjukin kalau vaksinnya itu masih tersegel dan dia nunjukin expired date-nya itu masih lama. Berapa harganya? Nah, kalau buat harga gitu kalian harus tanya sendiri ke kliniknya masing-masing karena beda vaksin itu beda harga. Kalau aku sih pernah bandingin, karena waktu itu aku mau vaksin BCG ke anak aku, jadi aku tanya ke rumah sakit, BCG di rumah sakit harganya berapa. Waktu itu di rumah sakit bilang BCG itu sekitar 300-an, tapi belum termasuk biaya dokter, spesialis, dan admin di rumah sakit. Kalau dokter datang ke rumah, harga vaksinnya sendiri itu udah 500-an. Belum termasuk biaya dokter. Dokternya itu 170. Udah termasuk transport tapi sih. Jadi sebenarnya kalau di total harganya itu sama aja antara vaksin di rumah dengan vaksin di rumah sakit. Tapi kalau di rumah ini dokter yang datang adalah dokter umum biasa, bukan spesialis anak. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalau anak kalian lagi sakit atau kalian harus konsultasi mengenai berat badan anak ke dokter spesialis anak dong tentunya. Nah, kalian mendingan langsung aja datang ke rumah sakit sekalian vaksin. Tips buat aku untuk kalian yang tetap mau vaksin ke rumah sakit. Ini berdasarkan pengalaman aku. Pas pandemi kemarin, aku sempat vaksin anak pertama aku ke rumah sakit. Aku datang ke rumah sakit sama anak aku dan suami aku. Kita bertiga mau vaksin ke rumah sakit. Tapi yang turun ke rumah sakit, aku duluan. Anak aku di mobil ditungguin sama suami aku. Aku duluan turun untuk registrasi ulang ke poli anak. Kalau antriannya udah mau deket, aku langsung info ke suami aku untuk bawa anak aku masuk ke dalam rumah sakit. Jadi nggak pakai ditimbang, diukur lagi berat badannya guys. Setelah selesai divaksin pun, anakku langsung dibawa suami aku masuk ke dalam mobil. Untuk pembayaran aku yang urusin. Dengan cara ini, aku rasa ini cukup aman guys. Tetap gunakan masker ya guys di rumah sakit. Walaupun anak kita belum bisa pakai masker, tutupin aja, pegangin pakai tangan. Kalaupun memang mereka menolak menggunakan masker, pakein aja face shield. Kalau nggak bisa pakai face shield juga, pakai aja kain tutupin.
Dan jangan lupa ajak pendamping untuk nemenin kamu vaksin anak kamu di rumah sakit. Usahakan jangan orang tua ya, karena mereka rentan terkena corona. Sekian dari aku. Kalau mau tanya silahkan komen di bawah ini ya guys.